Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendik Rahmat Soleh. Dalam mata kuliah aspek hukum dan pembangunan, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari modul 1 sampai modul 8. Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law. Dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Contohnya di Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika menganut sistem hukum common law. Common law berawal dari Inggris pada abad pertengahan dan berdasarkan pada kasus hukum dan pengalaman dan tidak mengacu pada hukum tertulis. Pada umumnya, common law bukan merupakan hukum tertulis atau uncodified. Civil law sistem ini dimulai dari dataran Eropa pada awal abad pertengahan dan berlandaskan hukum tertulis seperti undang-undang nasional dan penyesuaian dari hukum lain seperti hukum Romawi kuno. Civil law adalah hukum tertulis atau codified. Prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada pasal 13 KUH Perdata. Pasal ini berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Di sini ada jenis-jenis klaim konstruksi. Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain. Jenisnya terbagi dalam yang pertama, kompensasi waktu, EOT atau extension of time atau perpanjangan waktu. Nah, penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan diri pelaksanaan penyedia jasa. Pihak lain baik secara terikat kontrak atau lainnya boleh mengajukan klaim satu sama lain baik kepada pengguna jasa atau penyedia jasa, termasuk para sub penyedia jasa konstruksi, perencana, atau konsultan hukum. Di sini ada penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Konstruksi adalah salah satu industri yang sangat kompleks. Hal ini karena dalam proyek konstruksi terdapat multidisiplin ilmu dan berurusan dengan orang banyak yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi ini pula yang membuka peluang sengketa menjadi lebih besar. Apabila merujuk kepada data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI, di mana sengketa konstruksi mendominasi kasus yang ditangani oleh BANI. Mulai periode tahun 1999 hingga 2016 tercatat ada 470 kasus di mana kasus konstruksi mendominasi sebesar 30,8% dari total kasus yang ditangani oleh BANI. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Penyelesaian sengketa konstruksi yang semula ditempuh mulai dua jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan, mengalami perubahan. Nah, setelah terbitnya undang-undang ini tentang jasa konstruksi, sengketa konstruksi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak dengan persetujuan tertulis mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Ada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah: pertama, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Adapun keunggulan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pertama itu kerahasiaan sengketa terjaga. Kerahasiaan merupakan suatu keunggulan yang dapat diperoleh ketika menggunakan jalur di luar pengadilan. Hal ini disebabkan oleh karena proses sehingga putusan penyelesaian sengketa tidak dipublikasikan kepada Pertama, kerahasiaan sengketa terjaga. Kerahasiaan merupakan suatu keunggulan yang dapat diperoleh ketika menggunakan jalur di luar pengadilan. Hal ini disebabkan oleh karena proses sehingga putusan penyelesaian sengketa tidak dipublikasikan kepada publik. Keunggulan ini tentu berimplikasi kepada hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap baik sehingga kelangsungan pekerjaan tetap dapat dilanjutkan. Yang kedua, sengketa diputus oleh pihak penengah, yaitu mediator, konsiliator, atau arbiter yang mengerti bidang konstruksi. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih pihak penengah yang akan memutus atau memberi anjuran terkait sengketa yang sedang terjadi. Yang ketiga, jangka waktu relatif singkat. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan secara waktu dan penyelesaian sengketa. Artinya, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi modul 1 sampai modul 8 dalam mata kuliah aspek hukum dan pembangunan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.